Baik, selamat pagi. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, ya, sehat, bahagia. Kembali kita akan mempelajari Dhamma, ya. Mendengarkan Dhamma pada saat yang tepat itu adalah berkah yang utama, ya. Jadi kalau dikatakan Anda pernah mendengar amulet, Anda pernah mendengar nggak? Ya, saya kadang umat Buddha itu membawa banyak amulet, jimat, tahu nggak jimat? Nah, saya pernah ketemu umat, nggak hanya di Indonesia, di Singapura juga ada umat itu yang amuletnya bisa berenteng loh, gitu. Apa pakai kalung gitu, itunya amulet gitu, ya. Apa nggak berat lehernya? Gitu. Nah, kenapa ada saja orang yang seperti itu, ya meskipun tujuannya berbeda-beda, ada yang hanya untuk fashion, tetapi mungkin ada juga yang berharap akan mendapatkan kemudahan, berkah, akan mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang banyak dari amulet-amulet tersebut. 5 tahun 2008, awal-awal saya tinggal di Singapura, saya menyaksikan ada satu amulet yang dibeli oleh orang Singapura kecil, ya, itu dibeli 20.000 Sing dollars. Waktu itu saya kaget ini. Masa benda sekecil ini 20.000 Sing dollars gitu. Dan waktu saya tanya si pembelinya, ini hebat ini Bante gitu. Katanya kalau pegang ini ditembak juga nggak mempan. Emangnya kamu mau maju ke perang gitu, medan perang, mau tembak-tembakan? Cara berpikir yang jauh dari Buddhisme, mengharapkan segala keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan dan lain sebagainya dari benda-benda seperti itu. Kalau ingin beruntung di dalam hidup ini, banyaklah berbuat baik, dijaga hati dan pikiran kita, jangan sering marah, hubungan dengan sesama ya, dijalin dengan baik, cenderung mengalah, ya, maka pasti Anda akan senantiasa berada dalam keberuntungan. Tetapi kalau perilaku kita mau amuletnya segede gambreng juga, kalau kesini marah, kesana marah, cari musuh terus, ya pasti hidupnya tidak beruntung. Kalau ingin kaya raya, bekerjalah yang keras, ya. Itu kalau amulet bisa bikin Anda kaya raya, yang bikin udah kaya raya terlebih dahulu, ya. Bayangkan kalau memang benar bisa bikin kaya raya, tidak akan dijual 20.000 Sing. Betul tidak? Akan dia pakai terus, dia bawa terus, ya. Kalau ingin sehat juga mempunyai bangunlah gaya hidup yang baik, ya, olahraga cukup, jangan terlalu banyak stres, ya, karena di dalam hidup ini yang berlaku adalah hubungan sebab dan akibat. Anda harus pahami itu, bahwa sebab dan akibat itulah Dhamma. Nah, ceramah saya pagi hari ini topiknya adalah mahir di dalam kehidupan. Sangat penting untuk menjadi orang yang terampil, untuk menjadi orang yang mahir di dalam kehidupan ini, ya. Karena kemahiran tersebut, keterampilan Anda di dalam mengelola kehidupan Anda akan menjamin kedamaian dan kebahagiaan Anda. Karena Buddhisme adalah satu ajaran yang mengajarkan kepada kita semua bahwa masing-masing dari kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. We are our own masters. Kita adalah arsitek buat kehidupan, bangunan kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi atau ingin mempunyai bangunan kehidupan yang baik, maka kita harus menjadi seorang arsitek yang baik. Seorang arsitek yang baik adalah mereka yang sudah menempuh jenjang pendidikan yang benar. Belajarlah Dhamma secara benar, pahamilah Dhamma secara benar, karena kalau Anda mampu memahami Dhamma secara benar, Anda akan benar-benar bisa membuat diri Anda itu menjadi master untuk kehidupan Anda sendiri. Anda akan bisa terampil, mahir mengelola kehidupan sendiri. Saya memilih kata mahir itu sebagai terjemahan dari kata kusala dalam bahasa Pali. Kata kusala seringkali diterjemahkan jadi sebagai baik, ya.
Kama baik itu adalah kama yang kusala kama. Itu artinya kama baik, karma baik ya. Aku salah karma berarti karma yang tidak baik. Tetapi makna lain dari kata kusala itu adalah mahir. Ya. Sangat bagus sekali artinya. Artinya tidak hanya sekedar baik saja, tetapi dia mahir, terampil. Diberi perumpamaan di dalam kitab-kitab komentar itu seperti seseorang yang pandai bermain harpa, yang menghasilkan suara harpa sangat merdu, sangat harmonis, enak didengar oleh siapapun yang berada di sekelilingnya. Maka orang tersebut dikatakan orang yang telah melakukan atau kusala di dalam bermain harpa. Orang yang telah mahir bermain harpa, orang yang telah mahir bermain gitar. Ya, nah menerjemahkan kata kusala menjadi mahir itu lebih bagus daripada menerjemahkan kusala menjadi baik. Kenapa saya katakan lebih bagus? Karena kalau kita menerjemahkannya menjadi baik, maka akan ada lawan katanya tidak baik. Dan secara kita ini adalah manusia yang sudah terkondisi. Tidak hanya terkondisi di dalam satu kehidupan ini melalui pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah kita tempuh dari TK, SD, SMP, SMA, dari keluarga kita yang mengkondisikan kita, budaya-budaya leluhur-leluhur kita yang membentuk cara berpikir kita, mengkondisikan kita, dan hampir semuanya kira-kira membawa efek seperti ini. Kalau sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, maka kita harus bernafsu untuk mendapatkannya. Ya, kalau sesuatu itu dianggap adalah sesuatu yang tidak baik, maka kita harus bernafsu untuk mengenyahkannya. Lihat, baik atau tidak baik melibatkan nafsu. Kalau mendapatkan yang baik, kita ingin bernafsu mempertahankan dan mendapatkannya lebih lagi. Kalau sesuatu yang tidak baik sedang terjadi, kita pun bernafsu lagi untuk menghancurkannya. Nafsu-nafsu tersebut, apapun itu alasannya, adalah sesuatu yang akan menambah jumlah kelahiran kita di masa depan, yang akan menambah penderitaan kita di dalam kehidupan kita, yang akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan kita. Hati-hati dengan nafsu-nafsu kita, hati-hati dengan keinginan-keinginan kita, karena ada cara yang lebih bagus, lebih positif, cara yang ditempuh oleh orang yang sudah mahir di dalam kehidupan ini, yaitu apa? Membebaskan diri dari keinginan, membebaskan diri dari nafsu. Seringkali kalau Buddhism berbicara tentang membebaskan diri dari nafsu, orang keliru mempersepsikannya kalau hidup sudah tidak ada nafsu berarti tidak fun dong Bante. Yang terjadi adalah kebalikannya. Justru pada saat kita ini sudah sangat menarik sekali. 15 tahun lebih saya berlatih Buddhism dan efeknya nyata. Kalau seringkali saya katakan kepada Anda bahwa kita bisa menciptakan surga di dalam kehidupan kita saat ini di muka bumi, dan itu adalah sesuatu yang nyata. Pada saat nafsu Anda mulai menjadi makin lemah, maka lihatlah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Anda menjadi lebih kokoh lagi, lebih stabil lagi. Jadi jangan takut untuk tidak mempunyai nafsu. Ya tapi kan kita ini umat perumah tangga gitu. Kalau nggak ada nafsu gimana? Nafsu adalah sesuatu yang akan membawa manusia atau makhluk apapun ke kehancuran. Cinta kasih yang didorong oleh nafsu adalah cinta kasih yang menindas, cinta kasih yang menekan, cinta kasih yang menghancurkan, cinta kasih yang tidak peduli dengan pasangannya. Lucu kan? Ya? Paham nggak kata-kata saya? Anda sudah sering saya beri pertanyaan kan? Anda cinta nggak sama suami Anda atau istri Anda? Kalau Anda murid saya, Anda udah nggak berani menjawab saya kan? Anda itu sebenarnya nggak pernah mencintai suami atau istri Anda. Ayo, siapa yang mau berani protes? Tunjuk tangan. Ada yang protes? Nggak ada. Anda udah tahu ini jebakan Batman ya? Ya, lihatlah. Cinta yang didorong oleh nafsu adalah cinta yang menindas, cinta yang menghancurkan. Tapi cinta yang tidak didorong oleh nafsu itulah cinta yang menumbuhkan, cinta yang suportif, cinta yang hanya mengharapkan suami Anda berkembang, istri Anda berkembang, anak-anak Anda berkembang, sahabat Anda berkembang, siapapun berkembang.
Tidak ada keinginan untuk menindas mereka. Tidak ada permintaan syarat-syarat tertentu. Saya akan mencintai kamu kalau kamu begini dan begitu. Tidak. Saya akan mencintai kamu apa adanya. Apapun yang bisa membuat kamu bahagia, saya akan mendukung kamu untuk mensupport kamu supaya kamu bisa bahagia. Nah, kembali lagi, perjalanan di dalam spiritualitas Buddhis adalah perjalanan untuk melenyapkan nafsu tadi, untuk menghancurkan nafsu tadi. Jadi menjadi mahir di dalam kehidupan adalah menjadi seseorang yang memahami kehidupan ini dengan baik dan benar, ya. Mereka yang tidak bahagia, kalau Anda kadang masih merasakan ketidakbahagiaan di dalam kehidupan Anda, ingat-ingat kata saya, Anda belum mahir di dalam kehidupan itu. Setiap kali ketidakbahagiaan muncul, berarti pada saat itu ketidakmahiran sedang muncul di dalam arus batin Anda. Anda harus merubahnya untuk menjadi mahir, ya. Nah, bagaimana sih menjadi mahir di dalam kehidupan ini? Buddha mengatakan kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha. Ya, pada saat orang-orang barat nih khususnya ini tidak suka dengan kebenaran mulia yang pertama, karena dianggapnya kita ini manusia yang pesimis, manusia yang gloomy itu ya, murung, waduh, hidup menderita, suffering. Orang barat tidak menyukai itu karena background kultur dia berbeda dengan kita. Tetapi orang timur memahami dukkha dengan lebih baik lagi, bahwa dukkha itu adalah fakta kehidupan, realitas yang memang ada di dalam kehidupan yang harus kita terima, dan itu tidak bisa kita hilangkan, ya. Di dalam buku saya diminta untuk membuat satu quote, ini saya ulangi lagi, saya sudah pernah sampaikan mungkin minggu lalu dan tadi malam, bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada satu musuh, yaitu apa? Kekotoran batin kita sendiri, dan bahkan satu-satunya musuh itu pun kita tidak boleh menghancurkannya, ya. Cara untuk melenyapkannya adalah dengan mengembangkan metta, cinta kasih terhadap kekotoran batin itu, ya. Semakin Anda berjuang untuk melenyapkan, untuk menghancurkan kekotoran batin, maka semakin Anda akan menderita. Inilah mengapa kadang pernah saya mendapat pertanyaan dari umat, Bante, saya ini belajar agama Buddha sudah dari kecil, kok sampai sekarang masih marah-marah terus ya? Masih gampang marah, kenapa Bante? Saya jawab, siapa yang mengharuskan problemnya adalah kamu mengharuskan kemarahan itu lenyap pada saat kamu belajar agama Buddha, ya. Yang terjadi sesungguhnya yang benar adalah tidak harus mengharuskan, tetapi cobalah pelajari sifat dari ciri karakteristik dari kemarahan tersebut, ya. Bagaimana dia muncul, bagaimana efek terhadap tubuh Anda pada saat kemarahan tersebut muncul, bagaimana efek dari kemarahan tersebut yang diberikan terhadap pikiran Anda, persepsi Anda, perasaan Anda, reaksi Anda, ya. Bagaimana itu semua hubungan sebab dan akibat, itu pelajari. Maka dengan mempelajari kemarahan, Anda akan semakin memahami kemarahan, dan dengan demikian Anda akan mengizinkan kemarahan untuk muncul. Dan yang luar biasa adalah pada saat Anda mampu mengizinkan kemarahan atau emosi negatif lainnya untuk muncul, maka kemarahan dan emosi-emosi negatif yang lain itu akan cepat dissolve. Dia akan cepat mencair, dia akan cepat lenyap. Bukankah kehidupan dengan kualitas yang seperti ini, kemarahan muncul secepat kilat dia lenyap kembali adalah kualitas kehidupan yang sangat bagus. Sangat bagus. Tentu saja tujuan kita adalah mempunyai hati yang terbebas dari kemarahan pada akhirnya, tapi itu kan hanya bisa dicapai setelah Anda mencapai anagami. Sotapanna dan Sakadagami pun masih bisa marah-marah, ya, apalagi Anda. Nah, kembali lagi, menjadi mahir di dalam kehidupan. Kebenaran mulia yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran mulia tentang dukkha. Kehidupan itu penuh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, betul tidak?
Ya, tetapi kita tidak bisa menghindari itu. Kita tidak bisa menolak itu. Siapapun juga, bahkan termasuk Buddha saja juga tidak bisa menghindari duka. Ya, pada saat beliau sakit, maka sakit beliau adalah duka. Pada saat sakit ya. Pada saat dia difitnah, maka fitnahan itu juga adalah duka. Buddha pun tidak bisa menghindarinya. Nah, oleh karena itu cara terbaik, karena memang kehidupan itu penuh dengan hal-hal yang tidak terduga seperti itu, penuh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Seringkali di dalam kehidupan bukan apa yang kita inginkan yang terjadi, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah apa yang tidak kita inginkan. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian tersebut? Saya akan kilas balik dulu. Mari kita kilas balik pada saat kita masih duduk di bangku TK, ya. Masa-masa pada saat umur kita itu masih mungkin 3 tahun, 4 tahun. Cobalah bawa ingatan Anda kembali di masa-masa kehidupan itu. Lihat betapa harapan kita terhadap kehidupan ini sangat murni. Kita ingin bahagia, kita ingin kehidupan ini aman-aman saja. Dunia begitu indahnya dan seolah-olah kita benar-benar hidup di dalam surga, tidak ada kesulitan yang berarti, dan harapan-harapan kita seiring bertambahnya usia kita pun harapan itu bertambah, ingin mendapatkan kehidupan yang makin baik lagi, dan inilah mengapa kita telah berjuang keras di dalam sepanjang kehidupan untuk menjadi manusia yang baik, semata-mata supaya kita bisa menjalani atau meningkatkan kualitas kehidupan menjadi makin tenang, damai, dan bahagia. Kehidupan kita pada masa-masa kecil, pada saat usia kita masih di bawah 5 tahun, kehidupan sangat murni sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mulai menemui kesulitan, hambatan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita bayangkan sebelumnya tetapi tidak seindah ya apa yang kita pikirkan. Ternyata kehidupan itu benar-benar berjalan di luar kendali kita. Tetapi kita telah berjuang penuh sepanjang hidup ini untuk mencoba untuk mengendalikan kehidupan. Dan mari kita lihat apa dampak, apa hasil dari usaha kita untuk mengendalikan kehidupan. Anda ingin mengendalikan suami Anda ingin mengendalikan istri Anda, anak-anak Anda ingin mengendalikan bisnis Anda ingin mengendalikan staf pegawai-pegawai Anda. Lihatlah sepanjang hidup kita hanya menghabiskan kehidupan hanya untuk mencoba mengendalikan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan dunia ini? Sedangkan untuk mengendalikan batin kita sendiri pun itu pun tidak mudah. Ya, oleh karena itu cara yang terbaik menjadi seseorang yang mahir di dalam kehidupan ini, ya, adalah seseorang yang antisipatif. Ya, antisipatif itu artinya kita mengharapkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dalam hidup jangan berpikir bahwa nanti sesuatu yang baik akan terjadi. Itu kan seringkali impian-impian kita sejak kecil dulu senantiasa mengharapkan sesuatu yang baik itu selalu terjadi, tetapi kehidupan tidak berjalan seperti itu. Oleh karena itu daripada kita mengharapkan terus sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita yang berdampak pada khayalan, ilusi, sehingga akhirnya yang akan berujung pada kekecewaan, pada kesedihan karena harapan-harapan kita itu tidak terpenuhi. Maka mari kita lihat efeknya pada saat kita benar-benar mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Ya, mengharapkan kegagalan harus terjadi pada satu saat, ya. Mengharapkan ceramah hari Minggu umatnya yang datang hanya 50%. Kalau Anda mengharapkan bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi, dan pada saat sesuatu yang buruk itu terjadi, maka kita tidak kaget, ya. Maka harapkanlah, kita senantiasa mengharap bahwa satu hari nanti saya harus bertemu dengan orang-orang yang tidak saya sukai.
Satu hari nanti saya harus mengalami kejadian di mana keinginan saya tidak terpenuhi, target saya tidak tercapai, ya. Bisnis saya grafiknya menurun gitu. Satu hari nanti saya akan menemui keadaan di mana suami tidak memperlakukan saya dengan baik, istri tidak memperlakukan saya dengan baik. Ya, kita tidak bisa membuat orang untuk selalu menuntut orang untuk berbuat baik kepada kita, tetapi kita bisa meminta diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Jadi menjadi mahir di dalam kehidupan adalah antisipatif, bahwa kehidupan tidak terkendali. Pada suatu hari nanti sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang tidak baik akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Tetapi dengan sikap antisipatif Anda, maka Anda akan mampu melewati masa-masa sulit tersebut dengan mudah, dan Anda akan mendapatkan satu pemahaman yang dalam, kebijaksanaan yang meningkat, bahwa ternyata sesulit apapun permasalahan kehidupan yang kita alami, kita pun mampu melewatinya. Jadi di dalam hidup membutuhkan kelenturan sikap, kelenturan hati, lentur, adaptatif, ya. Jadi pada saat sesuatu sedang baik, hati Anda tidak kaku, ya. Kaku. Apa sih maksudnya kaku, ya? Coba bayangkan di dalam kehidupan Anda, pada saat segala sesuatunya sedang berjalan dengan baik dan Anda terjebak dalam kebaikan itu sendiri. Anda sedemikian bernafsunya untuk menikmati hal baik yang sedang terjadi, maka pada saat itu Anda coba lihat, Anda amati, batin Anda menjadi sangat kaku. Batin Anda tidak mengizinkan kebahagiaan untuk lenyap. Batin Anda terjebak, tegang semua, ya. Karena apa? Tidak menginginkan hal yang baik ini untuk lenyap dari kehidupan Anda, dan sebaliknya Anda berjuang keras untuk menjaga, untuk menambah, untuk mendapatkannya lagi dan lagi kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Dan Anda tidak sadar bahwa pada saat itu tubuh Anda tegang. Tubuh Anda tegang karena tubuh salah satu pembentuknya adalah pikiran. Pada saat pikiran itu dipenuhi oleh kilesa, maka kilesa tadi akan membentuk sel tubuh yang tidak baik, sel tubuh yang hanya akan menjadi sumber penyakit. Tidak hanya tubuh Anda yang tegang, tetapi batin Anda, pikiran Anda tegang. Lihatlah, bahkan pada saat kehidupan sedang baik, Anda pun sebenarnya tidak sedang dalam keadaan damai dan bahagia. Ada kekhawatiran di sana kalau kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Dan inilah mengapa banyak sekali orang kaya yang jatuh dalam depresi, stres, ya. Sangat lucu gitu. Ada orang kaya kok stres. Dulu waktu di negara lain gitu, ya, salah satu umat saya dari negara lain yang sering menemui saya dan menyampaikan problem kehidupannya itu, saya sampai mengatakan kepada dia, kamu itu lucu loh. Pengusaha besar, pengusaha sukses, kok stres gitu. Yang harusnya stres itu pengemis-pengemis yang besok mau makan nggak tahu makan apa, anaknya mau sekolah nggak bisa kasih uang saku, nggak ada asuransi kesehatan, boro-boro asuransi kesehatan. Mereka yang pantasnya stres. Anda yang sudah di dalam hidup ini secara duniawi sudah aman, harusnya lebih mudah untuk bebas dari stres kalau Anda bisa mahir di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena saya katakan kepada dia, bahkan pada saat bisnis Anda pun sekarang ini tutup, toh harta benda kekayaan Anda masih cukup untuk menjamin kelangsungan kehidupan kamu sampai kamu nanti meninggal dunia. Saya tanya kepada dia, kalau kira-kira bisnis kamu sekarang ini tutup, yang di berbagai negara itu tutup gitu, kamu kira-kira bisa menghabiskan tabungan kamu nggak dengan gaya hidup kamu yang seperti ini? Nah, dia berpikir sejenak kemudian menjawab, nggak habis juga Bante. Nah, apalagi nggak habis? Kalau nggak habis kok stres? Hah? Jadi jangan korbankan kebahagiaan Anda dengan sesuatu yang, saya katakan sesuatu yang enggak-enggak seperti itu. Apa yang harus membuat dia stres? Sedangkan kalaupun segala sesuatu, saya waktu itu benar-benar katakan kepada dia, bahkan kalaupun segala sesuatu ini hancur, ya, maka
kehidupan kamu tidak hancur. Ya, kalau bisnis Anda hancur, sudahlah pensiun dini kan bagus. Ya, langsung meditasi saja. Ini yang saya maksud mahir di dalam kehidupan, menjadi lentur. Bahkan pada saat sesuatu yang buruk sedang terjadi, Anda sudah siap, Anda sudah antisipatif karena memang harus terjadi. Ya, dengan demikian pada saat sesuatu yang buruk terjadi, nikmatilah, nikmatilah. Seperti cerita yang berikut ini. Pada suatu hari di suatu area pertambangan, ya, pertambangan mineral gitu. Jadi para petambang, ya, penambang, orang yang menambang itu dia harus menggali bumi, ya, sampai ke dalam-dalam hanya untuk mencari mineral-mineral di dalam bumi itu. Ya, karena usaha ini sudah bertahun-tahun, jadi lubang-lubang itu sudah bercabang-cabang banyak sekali, gitu. Ya, dan sangat dalam sekali di bumi di bawah sana, gitu. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba listrik mati, generatornya mati, AC-nya mati. Ratusan ribuan orang yang berada di dalam lorong-lorong di bawah bumi sana pada semuanya panik. Ya, mereka mencari jalan keluar, bergerak ke sini kemari sambil berteriak karena keadaan menjadi sangat chaos, sudah menjadi panas, AC-nya mati, gelap gulita, tidak tahu mana jalan keluarnya. Semakin mereka bergerak, semakin keributan terjadi karena mereka bertabrakan satu dan yang lainnya. Ya, dan tidak ada yang bisa menemukan jalan keluar. Akhirnya satu orang berteriak kepada teman-temannya. Dengan suara yang lantang dia mengharapkan teman-temannya untuk diam, gitu. Diam, jangan ada yang bergerak, gitu. Karena setiap gerakan hanya akan membuat suasana menjadi ribut dan kita tidak akan pernah tahu sebelah mana jalan keluar kita, gitu. Mari semuanya diam, duduk, nikmatilah suasana gelap gulita ini, ya. Dan apa yang terjadi pada saat semua sudah tenang, duduk di bawah sana, ya, keringat juga sudah mulai tidak mengucur lagi, kemudian hawa udaranya sudah mulai tidak panas lagi. Secara perlahan-lahan mereka bisa merasakan angin semilir dari salah satu arah. Dan orang tadi berkata, angin semilir tadi tidak lain, pasti dia berasal dari lubang pintu keluar. Di mana angin itu muncul, disitulah jalan keluar kita. Dan singkat cerita, akhirnya mereka bisa menemukan jalan keluar dari lubang tambang tadi, dan akhirnya mereka selamat semuanya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwa pada saat kehidupan sedang berjalan dengan tidak baik, dan pada saat kita sudah sadar bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak juga membawa jalan keluar yang baik, tidak merubah suasana hati kita, hidup seolah-olah buntu, tidak ada lagi jalan yang harus bisa ditempuh, maka pada saat itu adalah saat yang tepat buat Anda untuk beristirahat. Beristirahat, tenangkan hati pikiran Anda, ya, karena pikiran yang tenang adalah pikiran yang cerdas. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, Anda pernah mengalami hal-hal yang seperti saya alami enggak? Dulu waktu masih muda, ya. Sekarang sih masih muda juga sih. Dulu waktu di zaman saya masih kuliah, ya, itu saya berkali-kali mengalami kejadian seperti ini. Jadi kalau pulang kuliah, saya mempunyai kebiasaan meletakkan kunci mobil itu di sembarang tempat, tidak di tempat yang tetap, ya. Jadi bisa berpindah-pindah, atau kadang dipakai oleh adik atau yang lain gitu. Jadi kunci itu berpindah-pindah itu. Sampai pada suatu hari, dan ini kejadian berkali-kali, ya. Pada malam hari saya ingin pergi keluar, ya. Udah janjian ingin harus keluar jam tertentu, katakanlah jam 7 malam saya harus keluar, dan sejak jam 6 saya mencari kunci mobil tersebut tidak ketemu. Ya, semakin saya cari semakin saya bingung, di mana ya kunci tersebut, ya.
Ya, saya cari sampai jam 7 nggak ketemu juga. Akhirnya saya menyerah. Ya sudah, janjian sudah lewat. Saya menyerah saja. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar, ya. Saya tenangkan, saya nikmati kehidupan saya. Saya play. Kalau dulu kan musim mini kompo, tau nggak? Dulu ya. Sekarang masih ada nggak sih? Masih ya, mini kompo. Zaman saya mahasiswa mah andalan mini kompo gitu. Udah dengerin aja radio atau kaset ya mini kompo sambil menenangkan pikiran. Ya, menenangkan batin. Apa yang terjadi? Pada saat batin saya tenang, tiba-tiba ingat loh, kuncinya ada di sebelah sana. Kemudian saya keluar, saya cari di tempat tersebut, ketemu juga kunci mobilnya. Dan kejadian itu berkali-kali. Sehingga saya hafal, oh ternyata pada saat gelombang pikiran kita ini tenang, maka di sana ada ketelitian, memori ini muncul lagi, kebijaksanaan muncul lagi. Ya, pada saat Anda mengalami permasalahan di dalam kehidupan dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka masuk kamar, dengarkan musik, play kompo. Saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang tepat untuk beristirahat, bukan saat yang tepat untuk berjuang lagi. Karena segala daya, usaha, perjuangan sudah kita lakukan dan tetap saja tidak ada jalan keluar, maka nikmatilah kehidupan ini. Ya, tunggu sampai jalan keluar itu muncul dengan sendirinya. Dan kalaupun jalan keluar itu tidak muncul dengan sendirinya, ada efek yang berbeda, bahwa ternyata kepanikan kita juga menjadi berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Ternyata kemarahan, kebencian, galau kita, kekhawatiran kita, cemas kita, ketakutan kita pun juga mulai luntur seiring berjalannya waktu. Ternyata apa yang kita takutkan tidak mengerikan seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya. Bukankah ini kebijaksanaan? Mereka yang tidak memahami hal-hal seperti itu akhirnya menempuh jalan pendek di dalam kehidupan ini. Coba bayangkan mereka yang mengakhiri kehidupannya dengan tragis, bunuh diri. Saya seringkali hati saya kayak ada semacam rasa sedih juga bukan tidak, tapi ada rasa bagaimana ya, apa kata yang tepat untuk mengekspresikan ini. Setiap kali saya membaca surat kabar ada seseorang yang bunuh diri, itu selalu saja saya merasakan tidak kesedihan tetapi rasa sayang, dalam artian kenapa dia menyia-nyiakan kehidupan yang sangat berharga seperti ini. Seandainya saja dia mengerti Dhamma, bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, maka akan memunculkan daya tahan yang lebih kan untuk menghadapi problem kehidupan. Mereka yang tidak tahan menghadapi problem kehidupan adalah mereka yang belum paham bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah tidak kekal. Coba Anda renungkan sebentar. Kalau segala sesuatu itu tidak kekal, lalu apa yang harus Anda takutkan coba? Apa yang harus Anda takutkan? Anda takut karena Anda terjebak oleh halusinasi, oleh khayalan Anda sendiri bahwa sesuatu adalah kekal. Bahwa kalau saya tidak mendapatkan ini maka saya akan menderita selama-lamanya. Di mana di atas bumi ini ada sesuatu yang sifatnya selama-lamanya? Tidak ada. Segala sesuatu tidak kekal. Dan karena segala sesuatu tidak kekal, maka seharusnya kita sudah bisa membebaskan diri dari ketakutan-ketakutan kita. Tadi malam MC kita bikin status di media sosial, mana MC? Dia quote kata-kata saya bahwa sesungguhnya kita tidak pernah takut dengan apa yang ada di depan kita. Paham? Kita hanya takut, kata dia, terhadap what comes next. Kita ya, rasa takut Anda, coba Anda bayangkan, Anda tidak pernah takut dengan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Sesuatu yang sedang terjadi di saat ini tidak pernah bisa memunculkan ketakutan. Percaya sama saya. Ketakutan itu hanya akan muncul pada saat batin Anda lari ke masa depan. Jangan-jangan setelah ini saya menderita ya. Kan begitu? Jangan-jangan setelah ini saya jatuh miskin ya. Jangan-jangan setelah ini saya dikucilkan ya. Jangan-jangan seperti saya memfitnah ular di dalam hutan itu. Lihatlah ya. Jadi itu
Pemahaman itu muncul lebih dari 15 tahun yang lalu pada saat saya bermeditasi, dan saya melihat setelah bermeditasi tiba-tiba melihat gambaran ular dan saya bisa tersenyum pada saat melihat ular tersebut, sehingga menyadarkan saya, ternyata saya tidak pernah takut dengan ular sesungguhnya. Tetapi kenapa kemarin-kemarin saya takut terhadap ular? Begitu saya kilas balik lagi, baru ketemu permasalahannya. Saya takut pada saat melihat ular karena pada detik itu saya melihat ular, pikiran saya sudah mengembara ke depan. Jangan-jangan ular ini berbisa, nanti menggigit saya, beracun. Suruhku ini berapa menit ini racunnya bisa menjalar sampai ke jantung. Padahal untuk keluar dari hutan butuh 1 jam berjalan kaki. Waduh, udah nggak tertolong lagi di sini, mau teriak juga nggak ada orang. Wah, akhirnya saya bergetar semua kan, jantungnya dok 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 dok. Saya stres sendiri, menderita sendiri. Lihatlah, padahal ularnya sedang tersenyum kepada saya. Jadi cerita ini sangat menginspirasi saya, dan sejak hari itu pemahaman saya tentang kehidupan menjadi lebih baik lagi, sehingga kalau saya sering mengatakan saya tidak pernah memikirkan apakah setelah kehidupan ini nanti saya bahkan harus lahir ke neraka. Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya, karena batin ini sudah mulai terbebas, pelan-pelan mulai terbebas dari masa lalu. Pelan-pelan mulai terbebas dari masa depan. Jangan membiarkan batin Anda untuk senantiasa berlari ke masa depan, karena efeknya akan memunculkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya. Sementara masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti apapun itu. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan, ya. Inilah mengapa tidak ada dukun-dukun, itu bukan karir kehidupan yang bagus. Kalau dukun adalah karir kehidupan yang bagus, dukun bisa meramal masa depan dan kehidupan. Banyak orang pengen belajar jadi dukun. Ya, kehidupan masa depan itu tidak pasti. Apa yang Anda takutkan itu kemungkinan besar tidak terjadi. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai memahami bahwa ternyata saya tidak pernah takut loh dengan apa yang ada di depan saya itu, dan saya hanya takut pada saat pikiran saya mengembara ke masa depan, sehingga pada saat ketakutan itu muncul dan Anda teringat kata-kata saya, saat ini saya sedang memfitnah ular nih. Ingat kata-kata saya. Kalau Anda sedang ketakutan, Anda sedang cemas, Anda sedang khawatir, maka Anda sedang memfitnah ular. Jangan difitnah. Sebarkan meta terhadap masa depan, meta terhadap ular tersebut. Kalaupun kesalahan, kalaupun kesulitan di masa depan yang saya takutkan itu terjadi, kan tadi di awal sudah saya katakan bahwa saya itu antisipatif. Kita memang mengharapkan kehidupan ini tidak berjalan dengan baik. Kan memang begitu. Ada satu hari nanti kehidupan akan berjalan dengan tidak baik. Jadi lebih baik antisipatif. Lebih baik Anda tanamkan di dalam batin Anda bahwa, saya dulu diprotes waktu memberikan judul ceramah saya, Life Sucks. But to suffer is a choice. Pada saat kehidupan itu sedang tidak baik, apakah Anda harus menderita? Ternyata tidak. Jadi menjadi mahir dalam kehidupan adalah menjadi seseorang yang sudah mulai terbebas dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran tentang masa depan, ya, karena masa depan adalah tidak eksis. Tetapi menjadi mahir di dalam kehidupan ini juga adalah menjadi seseorang yang sudah mulai jarang mengeluh, seseorang yang jarang komplain. Ya, seperti umat DBS ini jarang komplain, meskipun tempat duduknya menghadap pilar juga nggak komplain. Tuh lihatlah tuh mereka yang duduk di sana menghadap tembok juga nggak komplain. Kehidupan yang mahir adalah kehidupan yang bebas dari komplain, bebas dari keluhan. Ya, apa sih yang kita dapat dari mengeluh? Coba renungkan kehidupan Anda. Apa yang Anda dapat dari komplain Anda? Apa yang Anda dapat dari keluhan-keluhan Anda? Apakah keluhan Anda, komplain Anda bisa menyelesaikan masalah kehidupan Anda? Komplain tidak pernah bisa menyelesaikan masalah Anda. Karena apa? Keluhan itu adalah perilaku batin yang memandang problem. Setiap keluhan Anda yang muncul, maka pada saat itu batin Anda sedang fokus pada masalah.
Masalah sudah terjadi. Kita tidak perlu memikirkan kenapa masalah ini terjadi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada protes. Dengan demikian kehidupan menjadi makin nyaman. Pada saat kehidupan sedang tidak baik, oh saya memang sudah antisipasi kok dari awal kok. Memang kadang kehidupan ini tidak baik. Tidak boleh mengeluh, kata Bante. Apa yang harus kita keluhkan? Dan kalau kita sadar, kita paham bahwa kehidupan ini apapun yang kita alami adalah apa? Buah dari perbuatan kita sendiri. Lalu kenapa kita harus protes pada saat sesuatu sedang tidak baik di dalam kehidupan ini? Ya, sesuatu yang tidak baik adalah efek ya dari sesuatu sebab. Yang harus kita benahi adalah sebabnya. Sehingga pada saat kita tidak ingin menghadapi, menerima keadaan yang tidak baik di dalam kehidupan ini, maka yang harus kita perbaiki apa? Perilaku kita. Ya, oh saya sedang menderita saat ini, saya sedang mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Berarti di masa lalu saya sudah melakukan karma yang tidak baik. Betul tidak? Dan saat ini berbuah. Ya, membuahkan ketidakberuntungan, membuahkan ketidakbaikan. Dan karena saya dulu melakukan karma yang buruk dan hasilnya ternyata tidak enak seperti ini, ya. Oleh karena itu supaya nanti di masa depan saya tidak mengalami hal yang sama lagi, maka saya harus menghindari karma buruk. Dan salah satu cara menghindari karma buruk saat ini adalah menerima dengan lapang dada pengalaman buruk yang sedang terjadi ini, ya. Mengembangkan meta, cinta kasih terhadap problem-problem kehidupan ini. Dengan demikian bahkan pada saat kehidupan sedang negatif tetapi reaksi kita tetap positif. Inilah kemahiran di dalam kehidupan ini. Dunia tidak mengendalikan kita. Ini yang harus Anda ingat. Artinya kalau dunia sedang negatif maka suasana hati Anda pasti negatif. Rumusnya tidak seperti itu. Ya, Anda adalah tuan dari kehidupan Anda sendiri. Jadi bahkan pada saat dunia sedang gelap gulita, Anda bisa mengembangkan hati yang terang benderang. Ya, Anda bisa mengembangkan suasana hati yang tetap positif untuk menghadapi kesulitan, kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya. Mengeluhkan apa yang sedang terjadi, takut, cemas, khawatir terhadap apa yang belum terjadi hanya akan membuat hati Anda gelap gulita. Pada saat hati Anda gelap gulita maka tidak ada cahaya di dalam hati Anda. Karena cahaya dan kegelapan adalah dua sifat yang bertolak belakang, tidak bisa eksis bersamaan. Pada saat ada cahaya, kegelapan hati akan lenyap. Pada saat ada kegelapan hati, cahaya yang terang benderang akan lenyap dari hati kita. Pada saat Anda mengeluh, maka tidak ada lagi kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih, kewelas asihan, kesabaran, kebijaksanaan, yang semuanya itu adalah cahaya yang menerangi hati kita. Jadi lihatlah, kalau Anda mengembangkan sifat suka mengeluh, ya, protes terhadap ini, komplain terhadap itu, lihatlah suasana hati Anda sedang gelap gulita. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan suasana hati yang penuh cinta kasih dengan keluhan-keluhan Anda. Karena keluhan dengan cinta kasih, dengan kedamaian, kewelas asihan, kebijaksanaan adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita mahir di dalam kehidupan kita pada saat kita hendak mengeluh karena tidak bisa menerima kehidupan ini dengan apa adanya? Yang harus kita lakukan adalah merubah sudut pandang kita. Rubahlah sudut pandang Anda untuk melihat permasalahan tersebut. Karena segala sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Anda bisa melihat benda yang sama yang saya pegang ini dari sisi ini, sehingga yang Anda lihat ini. Kalau pemandangan ini membuat Anda jengkel, membuat Anda marah, Anda harus menggeser sudut pandang sehingga yang terlihat adalah ini. Kalau sudut ini masih membuat Anda marah, maka geserlah sudut pandang Anda. Cari sudut pandang yang pas sehingga Anda bisa segera mengizinkan kemarahan tersebut lenyap dengan sendirinya. Jangan diusir dengan kekuatan, jangan diusir dengan kebencian yang lain. Karena kemarahan, satu-satunya jalan untuk mengizinkannya dia lenyap dengan sendirinya adalah mengembangkan kebijaksanaan kita. Geser sudut pandang Anda.
Saya sering kali memberi contoh kepada Anda betapa saya sudah bisa memaafkan masa lalu saya. Saya sudah bisa memaafkan siapapun yang di masa lalu pernah menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya membenci mereka semua yang telah menyakiti saya di masa lalu? Karena faktanya gara-gara mereka memperlakukan saya dengan buruk pada masa lalu saya, maka sekarang saya menjadi biku. Ya enggak? Ya bayangkan. Makanya saya pernah mengatakan kepada salah satu dari mereka, terima kasih loh, kalau kamu dulu baik kepada saya mungkin sekarang nggak jadi biku. Anda paham maksud saya? Ya, kehidupan itu terangkai dengan sangat erat sekali dan Anda tidak bisa memutus satu rangkaian saja di dalam kehidupan Anda. Apa yang sudah terjadi di masa lalu telah membuat Anda menjadi manusia seperti hari ini. Oke, jadi kalau Anda mampu, Anda adalah manusia yang bahagia saat ini, maka Anda adalah seorang yang harusnya bisa memaafkan semua masa lalu Anda. Menjadi mahir di dalam kehidupan adalah menjadi mahir untuk mengelola pikiran yang lari ke masa depan yang hanya akan memunculkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang hanya akan menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan tidak hanya itu, menjadi mahir di dalam kehidupan ini adalah menjadi mahir untuk bisa mulai membebaskan batin kita dari penyesalan-penyesalan yang mungkin akan muncul pada saat batin kita berlari ke belakang, lari ke masa lalu. Karena memang sifatnya seperti itu. Kalau Anda memikirkan masa lalu dan Anda tidak bisa menerima masa lalu Anda, maka yang terjadi apa? Penyesalan. Penyesalan sehingga pada saat itu batin Anda akan gelap gulita lagi. Anda tidak bisa menyesali masa lalu dan pada saat yang bersamaan Anda mengembangkan cinta kasih, kewelas asihan, kebahagiaan, kedamaian, dan lain sebagainya. Karena penyesalan dan cinta kasih adalah ibaratnya gelap dan terang di dalam ruangan ini. Salah satu harus eksis dengan menghilangkan yang lainnya. Tidak bisa eksis kedua-duanya. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kenapa sih ada manusia juga yang sering sekali lari ke masa lalu dan menyesali masa lalu mereka? Kenapa? Kalau Anda masih suka menyesali masa lalu Anda, maka lihatlah, sesungguhnya batin Anda mulai berkhayal. Aduh, dulu seandainya saja saya tidak memilih fakultas teknik, mungkin saya sekarang nggak seperti ini ya, gitu. Ya, ya benar jawaban saya. Mungkin Anda nggak jadi seperti ini, mungkin Anda menjadi manusia yang lebih buruk dari sekarang. Maksud saya begini loh, pada saat seseorang itu menyesali masa lalu, mereka berpikir kalau saya dulu melakukan sesuatu yang berbeda, maka kehidupan saya pasti hari ini lebih baik lagi. Siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan? Jangan-jangan dulu kalau Anda melakukan sesuatu yang berbeda, Anda akan lebih buruk dari masa yang sekarang ini. Kan kemungkinan itu ada. Kenapa kita harus berspekulasi? Tidak ada yang bisa memastikan. Kalau dulu Anda tidak menjadi dokter, maka misalkan, atau tidak menjadi insinyur, tidak menjadi akuntan, maka kehidupan Anda sekarang akan lebih baik. Jangan berpikir seperti itu. Bisa jadi kehidupan Anda lebih buruk mah. Jadi bebaskan. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, ya. Ya tapi kadang Bante, kan kadang ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dan itu benar-benar salah di masa lalu, gitu. Ya. Buddha mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu, maka cara terbaik untuk dealing dengan masa lalu adalah ya sudah, kita dengan sabar dan penuh kebijaksanaan kita mengakui bahwa dulu saya telah melakukan kesalahan. Terima dengan penuh cinta kasih, tidak menerimanya dengan kemarahan. Ya, memang dulu saya melakukan kesalahan, ya. Kemudian yang kedua adalah saya maafkan diri saya sendiri atas keputusan-keputusan saya yang salah dulu. Atau kalau itu berkaitan dengan orang lain, Anda harus minta maaf kepada orang lain, minta maaflah kepada orang lain. Saya minta maaf ya kemarin telah melakukan kesalahan. Dan kemudian katakan di dalam hati Anda bahwa Anda akan bertekad di masa depan akan lebih berhati-hati lagi, lebih mindful lagi, lebih mengembangkan sati lagi, ya, perhatian penuh lagi sehingga Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalaupun nanti Anda mengulangi kesalahan yang sama, apa yang harus Anda lakukan? Lakukan lagi langkah-langkah tadi.
Akui saja dengan penuh cinta kasih. Oh iya, saya kemarin melakukan kesalahan. Ya sudah, saya maafkan diri saya sendiri atas kesalahan yang sudah saya lakukan, dan saya akan berjanji supaya besok tidak akan terjadi lagi. Jadi dengan demikian Anda tumbuh, Anda berkembang di dalam kehidupan ini. Anda mahir karena Anda mampu membebaskan diri Anda, kehidupan Anda dari penyesalan-penyesalan di masa lalu. Karena kadang kita itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang menurut kita itu adalah kehidupan yang buruk, bisa saja itu adalah berkah buat kehidupan kita pada suatu hari. Ada seorang pengusaha, CEO yang sukses mengundang anak buahnya untuk datang ke rumahnya yang baru, rumah yang sangat besar sekali, ya, sangat mewah sekali, dan dengan bangganya dia mengajak semua bawahannya, staf-stafnya untuk melihat, ya, tur mengelilingi rumahnya, menunjukkan bagian-bagian di dalam rumahnya, sampai pada suatu saat tibalah mereka di halaman belakang, di mana di dalam halaman belakang itu ada danau yang dia buat secara artifisial, danau yang sangat indah sekali, tetapi berbentuk seperti kolam. Tetapi di dalam danau yang seperti kolam tersebut ada satu buaya yang sedang kelaparan. Buaya yang sudah berhari-hari tidak diberi makan oleh CEO tadi. Dan CEO tadi berkata, ini buaya sudah 3 hari nggak makan. Siapa yang berani terjun, berenang, lolos dari terkaman buaya ini, saya berikan semua kekayaan saya kepada kamu. Itu. Tentu saja staf-stafnya nggak ada yang berani terjun, dia hanya ketawa, bos ini bercanda aja, mana berani kita dikejar buaya nanti. Ya sudah, kalau nggak ada yang berani, ya selamatlah harta kekayaan saya. Tiba-tiba ada suara orang kecebur, yang nyemplung ke dalam itu, dan secepat kilat dia berenang menghindari kejaran buaya. Dia belok kiri, belok kanan, dia berenang sampai dia ke ujung yang sebelah satunya lagi, ya. Dan dia cepat sekali lompat keluar, dan buayanya pas, just in time, dia menggigit sepatunya saja, tapi dia selamat. Semua orang bertepuk tangan. CEO-nya juga kagum. Wow, ada juga ternyata manusia yang sehebat ini. Saya tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menerima tantangan saya. Kemudian dipanggillah orang tadi yang kebetulan adalah CFO-nya. Kamu sangat berani sekali, ya. Tapi karena janji sudah diucapkan di depan umum, maka kamu berhak mendapatkan rumah ini dengan segala isinya. Tetapi saya ingin tahu, bagaimana mungkin kamu bisa berani melawan buaya tadi? Bagaimana mungkin kamu bisa berenang cepat sekali lolos dari kejaran buaya, ya? Sebentar bos, sebelum saya jawab. Saya ingin tanya dulu, tadi siapa yang nyeburin saya ke sungai? Ternyata dia nggak sengaja nyebur, diceburin teman. Cerita yang sangat bagus sekali. Bahkan kadang di dalam penderitaan kita tidak pernah tahu ada blessing, nanti ada sesuatu yang baik akan terjadi di dalam kehidupan ini. Maka pada saat ada penderitaan, jangan pernah menyerah, ya, karena segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal. Kembangkanlah perilaku batin yang baik. Kembangkanlah apa yang disebut yoniso manasikara, bahasa Palinya. Yoniso manasikara adalah artinya kira-kira perilaku batin yang baik, perilaku batin yang positif. Perilaku batin yang baik itu adalah perilaku batin yang menyadari bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah anicca, dukkha, dan anatta. Kalau Anda benar-benar sudah memahami, persepsi Anda tentang ketidakkekalan ini sudah kuat, coba renungkan. Tidak ada lagi sesuatu apapun di muka bumi ini yang akan bisa membuat Anda stres. Betul tidak? Karena Anda sadar bahwa segala sesuatu adalah anicca. Ya, maka anicca adalah jimat kita yang paling hebat. Ya. Nah,
Menjadi mahir di dalam kehidupan berarti adalah menjadi mahir di dalam memahami, memaknai kehidupan ini dengan baik. Berusahalah untuk menjadi seseorang yang senantiasa antisipatif bahwa satu saat nanti kehidupan akan berjalan dengan tidak baik, ya. Terimalah pada saat hal tidak baik itu terjadi, jangan ditolak, karena memang itu pasti satu saat akan terjadi. Pasti satu saat akan terjadi. Ya, kemudian yang lain adalah bebaskan ketakutan tentang masa depan, ya, karena sesungguhnya Anda tidak pernah takut terhadap tentang masa depan. Anda tidak pernah takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Anda tidak pernah takut terhadap apa yang sedang terjadi. Maaf, ya, Anda tidak pernah takut terhadap present moment. Ya, sehingga karena Anda tidak pernah takut terhadap present moment, apa yang harus kita kembangkan? Kembangkan sati dengan yoniso manasikara, ya. Perhatian penuh terhadap saat kekinian, ya. Pada saat Anda mengembangkan sati, perhatian penuh terhadap saat ini dan Anda berada di sini, ya. Lihat, kemarahan, ya. Setiap emosi-emosi negatif yang muncul di dalam batin Anda, emosi negatif itu membawa Anda jauh keluar dari saat ini dan di sini, ya. Entah itu Anda berada di masa depan atau Anda berada di masa lalu. Jadi bebaskan hati Anda dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan masa lalu. Bebaskan juga hati Anda dari penyesalan-penyesalan akan masa depan, karena semuanya itu tidak eksis. Hiduplah hanya di saat ini, di sini, ya. Dan lihatlah, pada saat Anda mampu hidup di saat ini dan di sini, Anda mulai melihat keindahan kehidupan. Keindahan kehidupan yang muncul berlangsung sesaat lenyap. Keindahan kehidupan bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Jangan takut dengan ketidakkekalan, karena kalau pemahaman Anda tentang ketidakkekalan itu sudah mulai menguat, Anda akan mulai bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Kualitas kehidupan Anda akan meningkat, kedamaian Anda, kebahagiaan Anda akan meningkat. Seperti halnya tadi di awal saya katakan, pada saat Anda sudah melemahkan nafsu Anda, maka kedamaian, kebahagiaan akan meningkat. Jadi mahirlah di dalam kehidupan ini. Jadilah orang yang terampil di dalam kehidupan ini, yang bisa mengelola kehidupan ini dengan baik, yang bisa menikmati kehidupan saat ini dengan baik. Bebaskan hidup Anda dari penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Terima kasih.